Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ubaidillah Kafi, kelas 11 TAB. Saya dari SMK 6 Samarinda. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang charging system atau yang bisa disebut sebagai sistem pengisian. Pertama, sistem pengisian adalah sebuah sistem yang produksi listrik untuk mengisi kembali baterai dan menyuplai kelistrikan ke komponen yang memerlukan di saat mesin dihidupkan. Ada dua komponen utama dalam sistem pengisian, yaitu alternator dan regulator. Selanjutnya kita akan masuk ke alternator. Alternator adalah komponen yang berfungsi untuk merubah energi mekanis yang didapatkan dari mesin menjadi tenaga listrik. Energi mekanik dari mesin disalurkan sebuah puli yang memutar rotor dan menghasilkan arus listrik bolak-balik pada starter. Arus listrik bolak-balik ini kemudian dirubah menjadi arus searah oleh dioda. Komponen utama alternator adalah rotor yang menghasilkan medan magnet listrik. Adapun komponen-komponen tambahan lain adalah brus yang menyuplai arus listrik ke rotor untuk menghasilkan medan magnet. Konstruksi alternator bagian-bagian terdiri dari yang pertama ada puli, yang kedua ada fan, yang ketiga ada rotor coil, yang keempat ada stator coil, yang kelima ada rectifier. Puli berfungsi untuk tempat tali kipas penggerak rotor. Selanjutnya ada fan yang berfungsi untuk menginginkan dioda dan kumparan-kumparan pada alternator. Selanjutnya ada rotor merupakan bagian yang berputar di dalam alternator. Pada rotor terdapat kumparan rotor atau rotor coil yang berfungsi untuk membangkitkan medan magnet. Brus yang terdapat pada rotor berfungsi sebagai klub magnet. Dua slip ring yang terdapat pada alternator berfungsi sebagai penyalur listrik ke kumparan rotor. Rotor ditumpuh oleh dua buah bearing pada bagian depannya terdapat puli dan fan, sedangkan di bagian belakangnya terdapat slip ring. Ini seperti gambar ini adalah contoh dari rotor. Selanjutnya ada stator coil. Pada gambar di atas terlihat gambar konstruksi dari stator coil. Kumparan stator adalah bagian yang diam dan berdiri dari tiga kumparan yang pada salah satu ujung-ujungnya dijadikan satu. Pada gambar sebelah kanan terlihat teori gambar konstruksi dan stator. Konstruksi ini disebut hubungan Y atau bintang 3. Bagian tengah yang menjadi satu adalah pusat gulungan dan bagian ini disebut titik natural atau yang disebut neutral point, atau bisa disebut terminal N. Pada bagian ujung kabel lainnya dihasilkan arus bolak-balik atau arus AC 3 fase. Selanjutnya ada rectifier atau biasa disebut dioda. Pada gambar di atas memperlihatkan konstruksi dan hubungan antara stator coil dengan dioda. Ketiga ujung dari stator dihubungkan dengan kedua macam dioda. Pada model yang lama terdapat dua bagian yang terpisah antara dioda positif dan dioda negatif. Bagian positif mempunyai rumah yang lebih besar daripada yang negatif. Selain perbedaan tersebut, ada lagi perbedaan lainnya, yaitu strip merah pada dioda positif dan strip hitam pada bagian dioda negatif. Fungsi dari dioda adalah menyerahkan arus bolak-balik AC yang dihasilkan oleh stator coil menjadi arus searah, yaitu DC. Dioda juga berfungsi untuk mencegah arus balik dari baterai ke alternator. Selanjutnya kita masuk ke regulator. Tegangan listrik dari alternator tidak selalu konstan hasilnya, karena hasil listrik alternator tergantung dari kecepatan putaran motor. Makin cepat putarannya, makin besar hasil, demikian juga sebaliknya. Regulator adalah komponen yang mengatur besar arus listrik yang masuk ke dalam rotor coil, sehingga tegangan yang dihasilkan oleh alternator tetap konstan stabil menurut harga yang telah ditentukan walaupun putarannya berubah-ubah. Selain itu, regulator juga berfungsi untuk mematikan tanda dari lampu pengisian. Lampu tanda pengisian akan secara otomatis mati apabila alternator sudah menghasilkan arus listrik. Jadi kalau alternator itu udah bisa menghasilkan listrik, regulator mematikan lampu yang pada alternator. Selanjutnya ada regulator memiliki dua tipe, yaitu tipe point atau bisa disebut point tipe dan tipe tanpa point yang bisa disebut pointless tipe.
Tipe tanpa poin juga biasa disebut sebagai IC regulator karena terdiri dari integrated circuit. Adapun ciri-ciri IC regulator yang dibuat dari suatu dengan alternator adalah sebagai berikut. Yang pertama ukurannya kecil dan outputnya tinggi. Yang kedua tidak memerlukan penyetelan voltase. Yang ketiga mempunyai sifat kompensasi temperatur untuk kontrol tegangan yang dimiliki untuk pengisian baterai dan suplai ke lampu-lampu. Gambar sebelah kiri adalah contoh dari IC regulator dan sebelah kanan adalah contoh dari tipe poin, regulator tipe poin. Gambar di samping menunjukkan sirkuit atau rangkaian dari sistem pengisian yang memakai regulator dua titik kontak. Kebutuhan tenaga untuk menghasilkan medan magnet atau magnetic flux. Pada rotor alternator disuplai dari terminal F, arus ini diatur dalam arti ditambah atau dikurangi oleh regulator sesuai dengan tegangan terminal B. Listrik dihasilkan oleh stator alternator yang disuplai dari terminal B dan dipakai untuk menyuplai kembali beban-beban yang terjadi pada headlight, wiper, radio, dan lain-lain. Dalam penambahan untuk mengisi kembali baterai, lampu pengisian akan menyala bila alternator tidak mengirimkan jumlah listrik yang normal. Hal tersebut terjadi apabila tegangan yang dari terminal N alternator kurang dari jumlah yang ditentukan. Sekian dari saya Ubaidillah Kahfi, mohon maaf jika ada kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.